Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Ayo, Jasa baca Alkitab keliling. boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Wah, apa sih? Wah, aku TikTok tapi kayak Jasa baca Alkitab keliling, Kak. aku sudah tadi nih. Yos, sedang bang. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin mas nih. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak ya. Jasa baca Alkitab keliling. Ah ya ini masnya yang jasa baca Alkitab keliling tuh ya? Iya. Nih mas, duduk mas. Maaf ya. Permisi ya, Kak ya. Tapi aku lagi baca Alkitab juga. Oh. Nah mas ini mau baca bareng? Boleh, boleh. Ya coba buka di Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Nah ya kita baca-baca ya mas ya. Masnya 7 aku ayat 8 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah ini mas, keren kan nih ayatnya? Keren ayatnya. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak ya. Kalau gitu saya lanjut keliling dulu ya. Oh ya, boleh mas. Tuhan Yesus memberkati ya mas ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jasa baca Alkitab keliling. Shalom teman-teman. Hayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan antar jemput keliling. Shalom. Waduh, kayaknya nggak ada suaranya ya Kak Selin ya. Sekali lagi dong, shalom. Shalom. Yuk bangkit berdiri yuk. Terus teman-teman bisa yang masih di belakang bisa maju ke depan ya. Kita mau sama-sama puji Tuhan, amin. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Bapa atas hari yang telah Engkau berikan ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama memuliakan nama-Mu. Engkau berkati, Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan pikiran kami, sehingga boleh memberikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih tos ke kanan kalian dan ke kiri kalian juga dong. Siap puji Tuhan, amin.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Kau pengharapan kami ya Tuhan. Pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah yang dapat kami andalkan. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Engkau Bapa yang menguatkan kami. Engkau Bapa yang memegang hidup kami. Masa depan kami ada di dalam tangan Bapa. Sebab itu kami tidak khawatir, sebab itu kami tidak takut. Sebab itu Tuhan kami bersuka cita di dalam Engkau. Karena kami tahu masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak menjadi hilang. Engkau Allah yang menolong kami. You are my best friend. Engkaulah sahabat kami yang paling setia Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Mari ambil waktu kita berdoa kepada Tuhan. Berkata-kata engkau kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan kepada Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kasih-Mu besar buat aku Tuhan.
Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi aku apa adanya aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Inilah ucapan syukur kami Bapa kepadamu. Kami kagum akan pribadimu. Kami hormat akan Engkau Bapa. Beri telinga kami seorang murid Tuhan. Yang mau dengar-dengaran. Hati kami hati yang mau mengerti. Jadikan kami anak-anak yang taat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami rindu membelajar akan firman-Mu Tuhan. Berkata-kata bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima kebenaran firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk PAW luar biasa sore hari ini. Semua anak-anak diberkati oleh Tuhan. Yes ya, anak-anak youth yang luar biasa. Sore hari ini kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Ya. Kita mau belajar pada sore hari ini betapa kita memiliki Allah yang luar biasa. Setuju dengan saya? Amin. Amin ya. Kalau misalnya kita ada pada hari ini, kita boleh hidup sampai pada hari ini, ya, diberikan kepada setiap kita satu hari berapa jam? Ada yang 25? Mungkin ada yang dapat 25 jam? Atau mungkin ada yang didiskon jadi 22 jam? Tidak ya, semuanya sama. Ya, baik orang tua, orang muda, anak-anak kecil, 24 jam. Untuk orang-orang yang bekerja di kantor, untuk mahasiswa, lalu untuk anak-anak sekolah SMA, SMP, SD, TK sekalipun, itu juga berapa jam? 24 ya. Sama kalau misalnya kita ada di persimpangan jalan yang kita tahu 24 hours. Ya, jadi dia buka tokonya tuh 24 jam. Ya, ada yang buka tokonya cuma 12 jam. Kalau kayak kami di mall ya jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya 12 jam aja. Tapi ada gerai-gerai yang bukanya 24 hours. Jadi ada yang 24 jam. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, apapun jenjang kehidupan kita. Kamu ada yang masih SMP, ya, ada yang baru masuk SMP, ada yang baru masuk SMA, ada juga yang baru masuk untuk kuliah, ada juga yang sudah mulai untuk meniti karir, untuk bekerja. Setiap kita dipercayakan oleh Allah itu 24 jam. Ya. Jadi sore hari ini Tante Viken bersama dengan kalian kita mau belajar ya tentang skala prioritas. Ya. Ya, mungkin satu hari kita bangun misalnya kalau anak sekolah kan Senin sampai hari Jumat atau mungkin ada yang sampai hari Sabtu. Kegiatannya kalau anak sekolah jam 7 itu sudah Tante sudah masuk sekolah. Oke, sekolah terus sampai jam 2 siang. Ya, mungkin itu sudah dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang kalian sudah dipenuhi dengan belajar di sekolah. Ataupun orang yang bekerja pada hari ini. Itu jam 8 pagi sudah masuk kantor. Jam 8 sampai jam 5 sore. Ya belum perjalanannya macet-macetnya. Kadang sampai di rumah tuh bisa jam 7 malam. Ya, tapi apa yang harus dikerjakan? Ya, belajar untuk skala prioritas dalam kehidupan kita. Yuk anak-anak, kamu boleh ambil handphonemu. Kamu boleh ambil kertas dan kamu boleh bawa bolpen. Kamu tulis. Kira-kira nih apa sih yang paling prioritas dalam 24 jam itu? Ya, apa sih yang paling prioritas? Coba yuk kita lihat dulu tabelnya, saya minta tolong multimedia.
Ya, ada tabel. Nah, di sini dikatakan ya contoh tabel skala prioritas. Jadi ini ada 4 tabel. Ya, yang pertama itu yang mendesak dan penting. Ya, itu pakai labelnya yang warnanya orange. Ya, penting dan mendesak. Nah, contohnya nih, di sini sekarang apa penting dan mendesak? Kalau di sini bacaannya kuota internet. Wah, ya. Gak bisa loh, tanpa kuota internet sekarang tuh kayaknya gak bisa hidup. Ya, nyampe restoran bukan tanya menunya. Menunya apa mbak di sini? Enggak, mbak password wifi-nya apa? Biasanya gitu ya. Kuota internet ini yang penting dan mendesak. Lalu kalau yang penting tapi dia kurang mendesak. Nah kayak isi binder, isi pensil itu ya penting sih. Habis tapi nggak mendesak banget gitu masih bisa. Lalu apalagi yang kurang penting? Yang kurang penting tas. Terus apalagi kurang penting dan tidak mendesak itu sepatu. Oh sepatunya masih bisa dipakai jadi masih bisa ditunggu-tunggu. Tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Tapi yang hari ini penting dan mendesak ini. Aku ada tugas ini mah harus diisi nih kuotanya. Data paketannya harus diisi. Itu penting dan mendesak sekarang. Ya, nah ini nanti kamu buat di dalam skema, kamu buat nanti di rumah. Pakai kertas dibagi 4. Apa sih yang penting dan mendesak dalam hidupmu? Apa yang harus dikerjakan? Do it now. Apa yang harus saya kerjakan hari ini? Ya, atau oh yang masih bisa minggu depan. Ya, atau ada lagi aku punya keinginan tapi nggak penting dan nggak mendesak. Tapi nanti aja kalau uang tabunganku udah cukup, aku mau yang ini. Nah ini adalah contoh yang ada. Yuk kita coba lihat lagi contoh berikutnya. Nah kayak gini ya. Nah ini juga contoh-contoh ya. Di sini penting dan mendesak karena sudah mau masuk sekolah ya. Tas sekolah, alat tulis, seragam, mungkin obat. Ya obat nih kita lagi sakit lambungnya harus cepet-cepet ke apotek karena harus minum obat. Oke, nah nanti yang ketidak mendesak adalah sepatu yang baru. Kepentingan persediaan obat maksudnya stok-stokan obat atau tas cadangan itu nggak terlalu mendesak. Yang tidak penting itu mengangkat telepon, mematikan suara bising, mematikan keran air. Wah mematikan keran air ini sangat penting loh di rumah kami. Ya. Ini termasuk mendesak. Karena gini, setiap orang punya skala prioritas yang masing-masing. Ya, mungkin menurut Selin misalnya, stok susu di rumah penting nggak Selin? Enggak ya, oke enggak. Soalnya enggak terlalu. Tapi kalau misalnya bagi adiknya Bella, Quinara, stok susu itu penting nggak kira-kira? Penting, pasti mamanya harus belikan susu. Kalau enggak gimana nih anaknya? Masih baby harus minum susu. Nah, itu setiap orang beda-beda, ya. Lalu apalagi? Nah, di sini kayak yang tidak penting dan tidak mendesak membeli hewan peliharaan. Nah, Tante Viken tahu nih kayak misalnya Angie. Aduh, aku seneng loh kayak binatang apa tuh yang kecil kayak tikus? Oh ya, hamster misalnya ya. Aku kepingin. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya atau ada yang kepingin kayak kayak tupai itu Angie namanya apa? Ya itu namanya ya. Nah itu kan lucu ya mungkin kamu seneng aduh aku kepingin nih. Nah nanti tunggu tidak penting dan tidak mendesak pada waktu kamu ulang tahun mungkin ya. Nah mainan baru ataupun berlibur itu kepentingan yang nanti. Ya anak-anak di dalam setiap kehidupan setiap kita ada hal-hal yang mendesak dalam hidupmu. Mungkin bulan ini aku ini harus bayar uang sekolah ma. Aku harus bayar uang kos ma. Ya. Aku ini harus mah, ini bukunya harus beli mah. Nah ya memang harus bulan ini. Ya, jadi anak-anak di dalam 1 hari 24 jam, di dalam 1 bulan 30 hari atau 31 hari. Biasanya kalau Tante Viken suka ya sama kalender terus ditulis, ini dalam 1 bulan ini ada apa sih kegiatan yang ada. Oh ini. Jadi ini sudah terekam dalam sini sudah oh ya ini. Sudah ada tandanya, ada notnya. Oh tanggal sekian ini ada ini, tanggal sekian ini ada ini. Demikian juga kamu dalam 24 jam. Hari ini apa yang harus aku kerjakan ya? Mungkin bagianmu hari ini kalau tugas di rumah, oh aku tugasnya di rumah hari ini bagianku nyuci-nyuci.
Kalau hari Sabtu, cuci 3 ember misalnya gitu. Ngejemur. Ya, lalu apa lagi? Nyetrika. Itu Sabtu, dibereskan semua. Kalau Senin sampai Jumat aku agak longgar, cuma nyapu ngepel aja. Tapi kalau di hari Sabtu, waduh itu harus dikerjakan ini. Jadi harus diatur. Jadi kita sudah tahu skemanya, oh aku harus melakukan hal ini, aku harus melakukan hal ini. Ini di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin setiap anak berbeda. Yang anak SD berbeda dengan anak SMP berbeda dengan anak anak SMA berbeda lagi dengan anak kuliah berbeda dengan orang yang bekerja. Demikian juga orang yang sudah berumah tangga. Skala prioritasnya sudah berbeda-beda. Tapi tante mau kalian buat, ini apa sih yang penting? Aku ini hari ini harus mengerjakan apa? Jadi kamu gak menjadi orang yang gabut. Gak ngerti ya aku mau ngapain hari ini, wes pokoknya scroll aja deh. Facebooknya di scroll, TikToknya orang di scroll, semua dilihat. Terus tiba-tiba baru teringat, oh iya ternyata ada tugas. Oh iya ternyata ini belum di print. Oh iya ternyata ini begini. Akhirnya kamu kelabakan. Tapi kita mau belajar akan firman Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan pada sore hari ini. Di Matius 6 ayatnya yang ke-33. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan, apa? Kepada siapa? Kepadamu. Ya, firman Tuhan mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, anak-anak muda, manfaat dari kita membuat skala prioritas itu apa sih? Ya, kayak tadi tante kasih PR itu ya, buat skala prioritas dalam setiap hari, 1 minggu, 1 bulan. Apa? Karena apa? Memastikan bahwa kita ini dapat menggunakan waktu kita, sumber daya kita dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, Tante Vi kan pernah lihat satu video, seorang bapak dosen memberitahukan kepada setiap murid-muridnya gini, dia bawa batu-batu banyak ya di dalam toples, ada toples yang kosong, batu-batu ini banyak. Ya, ditanya kepada mahasiswa. Ini batu mana nih yang harus dimasukkan ke dalam toples dulu? Batu yang besar, batu yang sedang, batu yang kecil, sama pasir. Kalau menurut Anda batu mana yang harus dimasukkan dulu? Nah iya, batu yang besar itu dimasukkan dulu. Setelah batu yang besar masuk, baru batu yang sedang dimasukkan. Setelah batu yang sedang ini masuk, baru batu yang kecil-kecil yang kerikil-kerikil dimasukkan. Wah kira-kira sudah penuh ini. Baru dituangkan dengan pasir. Ini adalah skala prioritas dalam hidup kita. Kalau misalnya hidupmu gini. Ada nih misalnya prioritas. Ini mendesak tante. Ini sudah sangat mendesak dan sangat penting. Aku harus punya pacar misalnya loh ya. Ada kan prioritasnya seperti itu. Kalau kamu diisi itu dulu. Wah kamu belum bisa memanage hatimu, pikiranmu. Jadi apa yang terjadi? Makan juga lupa, ngerjain PR lupa, mandi juga lupa. Apalagi mengerjakan pekerjaan rumah, lupa semuanya. Yang ada di pikiran pacarku tok. Nah itu menjadi salah di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau sudah cukup mateng, mikir, oh ya ini nih, ini memang prioritas dan penting bagiku. Tapi aku bisa menguasainya. Jadi semua hal-hal yang lainnya di belakang kehidupan kita itu bisa menjadi suatu yang baik. Ya, dapat berjalan dengan baik. Kalau misalnya skala prioritas tadi, misalnya kerikil-kerikil ini dimasukkan dulu. Setelah kerikil dimasukkan, oh yang sedang-sedang deh dulu. Akhirnya pasir dimasukkan dulu. Yang pritil-pritil yang sebenarnya nggak penting dimasukkan ke dalam toples ini. Akhirnya batu-batu yang besar yang prioritas ini yang dimasukkan ke dalam toples nggak muat. Nah demikian juga dengan hidup kita. Dalam 24 jam Tuhan percayakan kepada setiap kita. Apa sih yang paling prioritas dalam hidupmu? Coba dipikir. Apa sih yang paling prioritas ini?
yang harus aku kerjakan. Besok itu sudah UAS, tante. Aku harus belajar malam ini. Iya, belajar. Besok pagi bangun lagi, belajar lagi, ngafalin lagi, belajar. Ataupun ada banyak tugas yang harus kamu kerjakan. Wis gunting, nempel, apalah, cari di internet semuanya. Jadi fokus pikiran kita semuanya ke situ. Yang harus kita prioritaskan. Oke, mungkin hari itu kamu prioritas seperti itu. Itu kamu kerjakan. Nah, kalau kamu sudah tahu fokus dan prioritasnya, bisa. Nanti kalau misalnya ada temanmu yang ngajak, ayo kita main yuk ke sini. Tugasku masih banyak, kerjain dulu. Nah, setelah lowong, kamu bisa napas lega, sudah dikumpulkan tugasnya, kamu diajak main. Oke, aku ada waktu 2 jam, dari jam 4 sampai jam 6, ayo kita main. Setelah itu, aku sudah harus pulang. Kamu tahu menempatkan dirimu anak-anak. Ya tadi firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau menurut firman Tuhan, yang paling prioritas dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda, di dalam firman Tuhan ini. Coba kita baca ayat ke-32-nya. Naik ke 31. Nah, ya dikatakan ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Manusia saat ini ya anak-anak muda, mungkin di usia kalian gak khawatir ya. Mamaku hari ini masakin apa ya? Mamaku hari ini punya uang gak ya buat masak? Ada kalian berpikir seperti itu? Rasanya sangat jarang ya. Paling kalian mikir, wah mamaku masak apa ya? Ma aku kepengen makan ini. Ma aku kepengen dimasakin ini. Paling seperti itu. Anak-anak seusia kalian gak ada. Jarang sekali ya, bukannya gak ada. Jarang sekali kamu khawatir. Aku makan apa ya hari ini ya? Tidak. Walaupun pas-pasan selalu ada makanan di meja makan keluarga kita. Amin. Ya, pasti Tuhan mencukupkan. Makanya firman Tuhan bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan hari ini? Apa yang akan kami minum? Sampai nggak bisa beli galon aqua, maksudnya isi ulang. Itu pun kalau nggak bisa, kita bisa ngerebus air. Kita masih bisa minum. Atau apakah yang akan kami pakai? Ya sekedar baju, apa yang harus kami pakai? Oke, ayat ke-32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, luar biasa Bapa kita. Dikatakan bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Ya coba, sekarang kalau misalnya papa, mama, orang tua kalian bekerja, pagi sampai malam, kalau bisa lembur, bangun lebih pagi, bekerja untuk mencari nafkah, mencari uang memenuhi kebutuhan setiap kita. Untuk bayar uang sekolah, bayar kuota internet, membayar uang kebutuhan kalian di sekolah. Mungkin tabungan sedikit-sedikit kalau misalnya ada keperluan yang mendesak. Ya, itu dicari. Semua orang, termasuk orang tua kita. Nah, tapi kata firman Tuhan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapa kita di surga itu tahu kita memerlukan semuanya itu. Makanya minggu lalu firman Tuhannya anak-anak ingat apa firmannya? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, supaya engkau berbahagia. Jadi orang tua kita berjuang buat setiap kita wajib menghormati mereka. Kita wajib untuk mengasihi mereka. Nah, di sini dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu perlu itu semua. Jadi Bapak kita tuh tahu kita perlu itu semua. Keperluan makan, minum, pakaian, sandang, pangan, semua yang kita perlukan. Bapak tahu dan Bapak rindu memenuhinya, memberkatinya di dalam pekerjaan orang tua kita.
Nah, ayat yang 33. Ya kan? Tetapi, kata firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi, apa yang harus kita dahulukan? Mencari kerajaan Allah. Ya, yang harus kita dahulukan dalam 24 jam kita cari dahulu kerajaan Allah. Karena apa? Bapa itu adalah sumber galanya. Dia Bapa yang memberikan nafas kehidupan kepada setiap kita. Dia Bapa yang memberikan kesehatan kepada kita. Dia Bapa yang punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Nah, Bapa mau supaya apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata firman Tuhan, maka semuanya itu, apa semuanya itu? Yang perlu makanan, yang perlu minuman, yang perlu pakaian. Semua kebutuhan hidupmu itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini bukan janji daripada papa dan mamamu. Bukan janji daripada Om Henry ataupun Tante Viken, bukan. Tapi ini adalah janji firman Allah. Firman Allah berkata, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang kamu perlu? Kenapa sih kamu disuruh untuk sekolah? Ada yang bisa jawab? Supaya apa sekolah? Hah? Supaya pinter. Terus, apalagi kalau sudah pinter? Punya relasi. Kadang kan mikir dong, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kadang kan ada ya yang punya cita-cita, aku habis ini mau S2. Kayak Kak Deborah, aku mau S2, kalau bisa S3 mungkin. Ya kan, sekolah yang tinggi, kenapa? Supaya nuntut ilmu, karena apa? Pada saat kamu sekolahnya tambah tinggi, kamu bekerjanya juga lebih mudah dibandingkan dengan orang-orang yang lulusannya cuma SMA. Kan dilihat, oh iya riwayatnya ya. Oh kamu ini S2 ya, oh kamu S1 ya. Kamu dapat pekerjaan yang lebih baik. Semuanya itu dicari. Ya, dalam hari-hari ini engkau berusaha. Kau belajar yang baik, engkau bekerja yang baik. Semuanya untuk apa? Untuk menghasilkan sesuai sebanding dengan apa yang kamu pelajari. Tapi kata firman Allah, tetapi dahulukan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yuk kita baca di dalam kitab Amsal 3. Ya, Amsal 3. Katakan pada ayat pertama, kalau anak-anak kalian baca Amsal, misalnya hari ini tanggal 8 ya, hari ini tanggal 9. Tanggal 9 kamu baca Amsal 9, besok Amsal 10 karena tanggal 10. Amsal ini adalah pelajaran setiap hari, jadi tanggal 1 sampai tanggal 30. Bangun pagi engkau berdoa, baca kitab Amsal, Amsal 1 kalau tanggal 1. Besok tanggal 10 baca Amsal 10. Nanti malam baca Amsal 9, setiap hari kamu baca. Ya kayak Tante Vikan senang, karena apa? Di dalam kitab Amsal ini dikatakan begini, berkat dan hikmat. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, jadi seperti bapak, seperti ibu ya datang kepada kita. Jadi Tuhan itu menganggap kita anaknya. Ya dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, jadi apa ya, suara Tuhan itu begitu lembut ya dan bilang kayak sambil ngelus, hai anakku, janganlah engkau lupa ya ajaranku. Jangan engkau lupa nak. Ya, sama seperti papa dan mama mungkin nasihatin kalian, nak hati-hati ya.
Nah, Tuhan berkati ya, itu diingat. Nah, demikian juga dengan perkataan firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. Saya minta tim musik untuk maju ke depan. Ayat kelima kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat keenam, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, anak-anak muda, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupanmu? Ketika engkau mendahulukan Tuhan, ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ketika engkau memberi dirimu, ketika engkau bangun pagi, engkau datang kepada Sang Pencipta, engkau berdoa kepada Tuhan, engkau membaca akan firman-Nya, Allah menjadi prioritas yang paling utama dalam hidupmu. Penting dan mendesak. Ini kebutuhan yang penting dan mendesak. Tapi seberapa kali kita menjadi anak-anak yang menyepelekan hal ini? Seberapa banyak daripada kita yang menganggap, ini gak terlalu penting. Tuhan bisa menunggu saya. Masih ada waktunya nanti malam. Tuhan gak menjadi seorang yang penting buat kita. Yang perlu kita sapa. Yang perlu kita kasihi. Tuhan bukan lagi menjadi pribadi yang terbesar dalam hati kita. Tuhan mah nanti-nanti aja. Gak penting. Yang paling penting hari ini pacarku nih lo sudah WA, aku harus jawab. Atau yang paling penting tuh ini loh sekarang yang harus aku kerjakan. Aku mikirin ujianku ini loh. Aku mikirin besok ini aku harus melakukan ini loh. Ini yang paling penting. Sehingga Tuhan dan firman-Nya bukan lagi hal yang penting dalam hidup kita. Ataupun film ini yang lebih penting buat aku. Atau TikTok ini yang menjadi lebih penting. Handphoneku ini lebih penting untuk aku lihat daripada aku bilang sama Bapak. Ngobrol-ngobrol sama Bapak. Yuk anak-anak semua kita koreksi diri kita. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau dia ada di tempat yang pertama. Dia mau dia ada di urutan yang pertama dalam hidupmu. Sekalipun nanti engkau punya pacar, bahkan engkau punya seorang suami, engkau punya seorang istri. Dia tetap prioritas nomor 1. Amin. Yes, Tuhan harus nomor 1. Suami bisa meninggalkan kita, istri bisa meninggalkan kita, anak-anak bisa meninggalkan kita. Tapi hanya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dialah Allah kita yang baik. Mari anak-anak semua, engkau masih muda, banyak yang bisa kamu pelajari, banyak yang harus kamu gapai. Bahkan kamu bisa bilang, aku mau keliling Indonesia, aku mau keliling dunia, aku mau menjadi seorang yang berarti, aku mau menjadi seorang yang berkedudukan. Engkau akan menjadi orang-orang yang hebat. Tapi mulai hari ini, tetapkan dalam hatimu, Tuhan, Engkau kebutuhan yang mendesak dan sangat penting dalam hidupku. Engkau menjadi prioritas yang pertama dan terutama dalam hidupku. Jadi tempatnya Tuhan gak bisa digantikan. Pada waktu Tuhan menambahkan sesuatu yang baru ke dalam hidupmu, Dia tidak tergantikan. Pengalaman Tante Viken dulu ya. SMA, kenal Tuhan, kuliah.
Tante Vi kan bilang sama Tuhan, ya wajar ya di usia-usia kalian, anak SMA, anak kuliah, punya ketertarikan dengan lawan jenis itu wajar. Tapi Tante bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku belum bisa membagi waktuku. Kalau aku punya satu pribadi yang sayang sama aku belum bisa bagi. Karena apa? Bagi Tante, aku kepingin Tuhan itu the first. Yang pertama. Dan Tuhan itu yang terutama. Aku mau Tuhan Engkau yang paling besar dalam hatiku. Karena ketika aku punya seorang yang aku kasihi, aku bisa mengasihi dia lebih daripada Tuhan. Aku bisa memperhatikan dia lebih daripada Tuhan. Aku bisa mencari dia lebih daripada aku mencari Tuhan. Jadi aku bilang sama Tuhan, aku gak mau Tuhan. Aku mau Engkau nomor satu dalam hidupku. Nah, sampai sudah siap waktunya. Dan Tuhan juga bilang, Tuhan tahu kok yang terbaik buat setiap kita. Jadi gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir, gak usah mereka-reka Tuhan. Gak usah, datang kepada Dia. Bapak tahu yang kamu perlukan. Bapak tahu dan Bapak akan menambahkannya ke dalam hidupmu. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk singer WL nyanyikan lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Mari angkat pujian ini bersama-sama dari depan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya,
kepada Tuhan Yesus. Engkau yang pertama Tuhan, Engkau yang terutama. Engkau kebutuhanku yang paling mendesak Tuhan, dan yang paling penting dalam hidupku. Tanpa musik, katakan kepada Tuhan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Biarlah lagu ini bukan sekedar menjadi hanya ucapan di bibir saja Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk kami boleh memprioritaskan bahwa Tuhan adalah pribadi yang lebih penting dan sangat mendesak di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 itu akan digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Engkau akan menambahkan semuanya Tuhan. Ketika kami belajar untuk menaruh prioritas yang terutama, yaitu Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali mengenyampingkan Tuhan, bahkan kami menomor tigakan, bahkan kami tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah sore hari ini kami kembali kepada kebenaran firman-Mu dan kami rindu hidup kami boleh diubahkan. Tiba saatnya kami yang sudah mengikuti ibadah Youth sore hari ini, baik kami yang mengikuti di gereja, juga kami yang mengikuti lewat online, Tuhan kami rindu. Sore hari ini kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pengumuman.